Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Shadaqallahul azim. Ayat pendek yang saya kutip tadi itu menegaskan tentang jaminan Allah kepada kita bahwa dengan mengingatnya hati kita menjadi tenteram. Ya, bismillah, saya doakan saat-saat ini kesempatan sampean-sampean semua sangat dekat dengan Tuhan kita, karena momentumnya sedang sangat strategis. Manfaatkan dua pekan yang sangat penting ini untuk menangguk keberkahan momentum ini, ya. Jadi mari kita berpikir dari sudut yang sebaliknya. Kalau sudut yang sebaliknya lagi, kita sudah merasakan ada cemas, ada takut, ada sedih, ya, ada perasaan, ada jenis perasaan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya, ya. Padahal itu di dalam kitab suci kami yang umat muslim sudah jelaskan berkali-kali bahwa ini belum seberapa dibanding nanti hari yang hanya dengan satu hentakan itu ibu-ibu bisa melempar bayinya yang sedang menetek. Begitu dahsyat hari itu sehingga saya tidak bisa membayangkan apakah kita dan keluarga kita diberi keberanian untuk menyongsong hari itu. Nah, kita doakan agar hari itu adalah hari ketika kita sudah diizinkan Allah untuk menghadapnya dalam keadaan yang sebaik-baik keadaan. Nah, latihannya ini, ya. Saya langsung akan menyapa ke teman-teman saja. Siaran ini begini. Saya ingin jenengan menginformasikan kabar-kabar apa, ya, yang menenteramkan kita. Tolong ditulis di sini, akan saya bacakan agar teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang kebetulan singgah untuk nonton siaran sederhana ini mendapat penyemangat-penyemangat dari hari ke hari, ya. Siapa ini? Diah Puspitasari, salam sehat Pak Pri, menyimak. Diah, apa yang kamu dapatkan tentang berita-berita yang menggugah semangat kita di hari-hari ini, ya. Di Facebook PGS itu sedang mulai saya edit itu tulisan teman-teman yang ikut kelas art writing edisi khusus yang saya diskon sampai 75%. Ya, yang 25% itu hanya kepatutan saya di dalam berikhtiar mencari nafkah karena saya harus menafkahi keluarga, ya. Tetapi spiritnya adalah menggalang opini-opini kebaikan dari para penulis-penulis, para expert-expert. Sebetulnya beliau-beliau itu tidak butuh diskon yang mengikuti ini. Tetapi kalau tidak dengan cara ini, beliau tidak akan menulis. Karena beliau-beliau adalah orang-orang yang sudah sangat sibuk, sangat mapan, dan sangat
tidak punya waktu untuk yang begini-begini. Nah, tetapi publik butuh opini-opini teman-teman yang ikut art writing class online by WA ini. Hanya dengan cara apa saya harus memobilisasi itu ya. Nah, dengan cara ini saya ketemu. Saya juga bisa tetap walaupun di rumah, tetap menunaikan hajat saya berikhtiar, mencari penghasilan, tapi secukupnya, sepantasnya. Ya. Selebihnya adalah energi-energi yang kita dedikasikan untuk kemaslahatan bersama. Dia, kamu tulis kalau berkenan apa-apa informasi yang kamu dapatkan atau saran ya, atau bahkan situasi di tempat kamu tinggal yang itu membuat kita nanti semakin berbesar hati untuk memenangkan ujian ini, untuk lulus dari ujian ini. Dion juga begitu ya. Andi Susanto, sehat terus Pak Andi, matur suwun. Agus Ergi Susanto, salam saking Batam Pak Pri. Gus, tolong diceritakan situasi teman-teman di Batam ya. Apakah tingkat kepatuhan kita kepada anjuran untuk tinggal di rumah itu juga mendapat apresiasinya yang baik di Batam ya. Terus kalau ada misalnya inisiatif warga, inisiatif komunitas, yang penting dikabarkan agar kita bisa meniru-niru untuk bersama-sama mengamplifikasikan gerakan itu. Ya, misalnya saya belum lama ini ditelepon di SMS oleh Mbak Alisa Wahid. Beliau menggalang dukungan untuk warga yang rentan secara ekonomi dan harus tinggal di rumah ya. Kita menggalang donasi, saya nanti juga dibuatkan laman khusus. Ada banyak tokoh di sana yang kita sama-sama menjadi fundraiser ya, agar tingkat kemampuan teman-teman semakin banyak tinggal di rumah, tetapi dengan ketercukupan setidaknya barang-barang logistik primer itu terbantu. Kita sedang menggalang fundraising ya. Nanti silahkan teman-teman yang berkelebihan atau berempati, beratensi, kita saling bahu-membahu. Karena kebaikan teman lain juga jatuhnya menjadi kebaikan diri kita dan keluarga kita. Terus kemudahan orang lain yang kita menjadi alat bantu pemudahnya akan menjadi kemudahan kita. Pokoknya di ruangan ini, sahabat-sahabatku, kita haramkan sebuah kebudayaan yang menyulitkan pihak lain. Termasuk ini sedang ada berita kalau pil kina itu juga bisa untuk meredusir COVID-19 itu, wah harganya langsung melonjak. Ini adalah sebuah kejahatan moral. Jangan pernah percaya kepada keuntungan-keuntungan hasil mempersulit saudara-saudara kita yang sedang sangat sulit itu. Justru ini saatnya memurah-murahkan apa yang dibutuhkan publik. Syukur digratiskan. Kalau kita kuat, sampeyan akan dimuliakan Allah dengan sebaik-baik kemuliaan. Muhammad Asiri ya di Kulanak sing bagus, sing pakar kaligrafi ya. Semoga disiplinmu merawat teks-teks firman-firman Allah dengan estetika yang elok itu menjadi tambahan doa di hari-hari ini. Ikut menjaga kota di mana kita tinggal. Salam untuk sedulur-sedulur di Kudus. Mari kita sa'ayak sa'eko kapti bersama-sama untuk menjadi bagian dari keberkahan umat, bagian dari kegembiraan umat ya. Semoga
karena seni kaligrafi ini adalah seni yang kalau kita tidak hidup dalam kecintaan-kecintaan tauhid, kecintaan tentang meneladani pribadi-pribadi agung, itu sangat sulit membayangkan seorang masuk artistik itu. Maka siapa yang masuk artistik itu sebetulnya sudah dimandatkan untuk menjadi bagian dari kemaslahatan umat. Selamat Gus Asiri ya. Salam untuk keluarga, sehat-sehat dan tansah tenang dan dekat kepada Tuhan. Sapa meneh iki Yeni Prabowo ya. Yen gimana kabar teman-teman Jakarta ya? Semoga Gubernur DKI Mas Anies sanggup mengakomodasi, sanggup mengaransir situasi ini secara seksama, karena Jakarta itu menjadi role model seluruh kota-kota di Indonesia. Kalau Jakarta nanti bisa mengatasi keadaan, dan saya optimis karena ini kan pesawat Hercules sedang mengambil, ini sedang terbang di langit, kita doakan bersama-sama ya. Saya tadi menyimak berita TVRI jam 8.55, itu Hercules sudah take off dengan peralatan kesehatan COVID-19. Kita doakan para pejuang-pejuang itu ya, para mujahid-mujahid di garis depan disehatkan, dikuatkan, digembirakan dan dimuliakan Allah. Karena kegembiraan-kegembiraan terbesar itu adalah perasaan bermakna kepada sesamanya. Fisik boleh lelah, cemas boleh ada, takut itu niscaya, tapi ketika kita sedang lelah, sedang takut, sedang cemas demi kemaslahatan umat, itu adalah sebaik-baiknya ketakutan dan kecemasan. Gantinya adalah kemuliaan di sisi Allah. Itu bahasa teologinya ya. Budi Satrio, salam sehat Mas Pri, salam sehat Bud. Saya doakan keluarga sehat ya, masyarakat di sekitar Anda juga sehat. Rinu Hidayati, ayo Pak Pri kita galang dana bersama. Rinu, terima kasih. Ayo seluruh komunitas kita bersatu ya. Saya sudah akan dibuatkan laman donasi oleh timnya Mbak Alisa Wahid. Nanti di situ ada Pak Lukman Saifuddin, ada nama-nama tokoh di sana yang diminta oleh Mbak Alisa Wahid jadi fundraiser. Gusmus saya kira ada di sana juga. Saya juga ya ikut-ikut menyemangati Mbak Alisa di dalam bersusah payah bantu apa yang bisa kita bantu. Ayo Rinu, kita walaupun itu lewat sosial mediamu atau bergabung dengan Mbak Alisa Wahid, nanti akan saya publish kalau halamannya ini sudah siap. Saya akan publish di seluruh akun PRIGS, Twitter, Instagram, Facebook ya, untuk ikut menyemarakkan kemanusiaan ini, peristiwa kemanusiaan ini. Golib suwun Pak Pri GS, kamu di mana Lip? Anak-anakmu, istrimu, orang tua, mertua semoga sehat ya. Kabarkan di sekitar kamu ini fotografer, wartawan, apa yang kamu lihat di lapangan, tolong diberitahukan kepada kami, terutama kabar-kabar yang menyemangati. Kabar-kabar yang lain itu sudah ada lah, yang lain yang terus
memilih kabar-kabar itu. Nggak apa-apa, asal kita juga mengimbanginya dengan sudut pandang yang lain agar sudut pandang kita itu lengkap. Saya bukan terpaksa mendisiplinkan diri dengan menjaga stamina, menjaga kebersihan dan kesehatan pasti. Juga berinteraksi dengan tetangga. Tetangga sepi sekali nih. Rumah si Keriting sudah 2 hari ini sepertinya tirah ke desa. Ya. Tetapi ketika ada orang lewat di depan, kita saling berdada-dada dengan gembira, ya. Artinya suara kita aktingkan gembira, gestur kita aktingkan dengan semangat, sehingga pendengarnya teramplifikasi oleh suasana ini. Itu saja sudah menjadi ibadah yang sangat baik, ya. Edi Sri Sundoro tansah sehat, ya Bapak. Matur suwun, Ed. Matur suwun, ya. Jaga kesehatan, tetap tenang. Sama-sama menyemangati bangun malam, ya Ed, ya. Mumpung situasinya ini strategis, dan semoga nanti latihan kita bangun malam di hari-hari ini akan menjadi karakter kita ke depan. Menjadi kebiasaan kita yang ke depan. Latihannya malam ini. Karena saya lama sekali tidak sholat malam, tidak bangun malam, tidak mendaras Al-Quran. Nah, ini seperti Allah sedang mengingatkan saya atas kealpaan itu. Nah, ini momentumnya. Semoga nanti dalam keadaan apapun, sikap-sikap itu, kebiasaan itu menerus, ya, kepada Anda semua juga. Maka jadikan momentum ini sebagai sebuah titik start. Sebentar, Rindu Hidayati kasih tips sehat untuk kita semua, Pak Pri. Kalau physically sudah ya Rinu, ya, kamu sudah bisa mengakses dari seluruh informasi, dan itu saja ranahnya, ya cuci tangan, ya ini, ya itu, ya keep distancing, ya. Maaf tadi terputus. Kasih tips sehat untuk kita semua. Saya akan memberi tips kebatinannya saja, ya. Kebatinan saya di hari-hari ini itu up and down pasti, ya. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang ngedrop lagi, kadang-kadang lesu, kadang-kadang tenang, kadang-kadang malah bersyukur. Nah, dinamis. Dan itu wajar dan tidak mengapa, karena itulah hati yang berbolak-balik. Jadi kita memang tidak bisa tenang terus nanti kita meremehkan. Kita tidak bisa panik terus nanti asam lambung kita naik dan imunitas kita menurun. Biarkan saja itu dinamis, karena itu fitrahnya. Jadi kalau Anda orang kuat itu bukan berarti orang yang tidak memiliki kecemasan-kecemasan. Hanya dinamikanya sehat. Naik turunnya sehat. Seperti degup jantung itu. Seperti nafas itu tidak ada yang lebih superior, tidak ada yang lebih inferior antara yang masuk atau yang keluar. Jadi tidak ada yang lebih superior, kita ini sedang senang atau sedang sedih. Tapi dinamika sedih dan senang ini memang harus sehat dinamikanya. Tidak bisa begini, tidak seperti detak jantung yang sedang sangat rendah itu. Misalnya sedih, senang, sedih, senang. Nah, ini nggak sehat, ya. Yang sehat itu sedih, senang, sedih, senang, sedih, senang. Kalau itu hiduplah dalam skala itu, karena itu sehat. Maka ketika kamu sedang sedih, sebentar lagi kamu senang. Tapi juga jangan lengah.
begitu kamu senang sebentar lagi sedih. Ya. Nah, biar siklusnya itu konstan, begitu kamu sedih, agar tidak berkepanjangan, langsung berhenti, mengambil nafas panjang, berdoa, dengan doa-doa yang paling aktual di dalam hatimu. Bisa berzikir kalau engkau seorang muslim atau muslimah, kalau engkau seorang Kristiani, seorang Buddhis, seorang Katolik, silahkan dengan cara Anda, tetapi kita pasti memiliki traffic yang khusus untuk doa-doa yang sedang aktual di hati kita ini. Kita sedang takut kepada apa, sedang berharap kepada apa, itulah doa aktual. Cukup dengan bahasa Anda, ya. Nah, biasanya karena saya seorang Muslim, ada sebuah alat-alat picu untuk kita ketemu kepada situasi transenden. Yang doa itu betul-betul mengintensif, mempengaruhi seluruh psikis kita. Ya, di dalam ajaran Islam banyak sekali, tapi yang favorit saya itu adalah sebuah firman Tuhan yang berarti gini. Yang tadi saya sitir di depan itu, ya, alladzina amanu wa tatma'inul qulub buhum bi dzikrillah. Jadi orang-orang beriman itu nyaris tidak pernah gundah begitu sudah mengingat Allah. Ala, ketahuilah, bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir atau mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Jadi doamu ketika kita sedang gelisah panik, itu mengambil nafas, lalu mengingat firman yang itu. Nah, itu favorit saya. Dan kadang-kadang saya sampai bisa menangis. Karena ketakutan, kegelisahan itu pintu yang baik untuk menangis. Tidak mudah kita ini menangis karena sibuk selfie, sibuk IG, sibuk berini, beritu. Sampai kita lupa menangis. Padahal tangis itu penting. Karena itu adalah jalan tol menuju traffic rohani. Nah ini saatnya, ya. Rinu, itu tips saya. Ambil nafas, kembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya. Tidak selalu harus dicegah, tetapi batasi porsinya. Karena apa? Ini saking sepinya kampung ini ada motor sedikit saja kita. Siapa ini? Aduh, asik. Ya.